Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Rusdi Fauzan. Kali ini kita masuk ke bagian ketiga channel Art of War, yaitu faktor kunci peperangan. Ini merupakan topik kedua yang ada di bab 1 dari buku Art of War karya Sun Tzu. Topik kedua ini terdiri dari 11 pasal, yaitu pasal 15 sampai pasal 116. Pasal 15. Jadi, analisis dan pelajarilah 5 faktor ini dengan teliti. Artinya, di sini ada 5 faktor kunci yang akan mempengaruhi peperangan. Pasal 16. Bandingkan mereka dengan orang-orang musuh untuk memahami berbagai kondisi dan keadaan yang terus berubah selama pertempuran, dan untuk menilai peluang kemenangan. Artinya, kita harus membandingkan 5 faktor kunci yang kita miliki dengan yang dimiliki oleh musuh, dan terus melihat perubahan yang terjadi selama perang, dan melihat peluang serta menyiapkan manuver untuk mencapai kemenangan. Pasal 17. Kelima faktor itu adalah: pertama, pengaruh moral. 2. Cuaca. 3. Dataran. 4. Sifat general. Dan 5. Doktrin serta hukum. Artinya, terdapat 5 faktor kunci kemenangan, yaitu pengaruh moral, cuaca, dataran, sifat general, dan doktrin serta hukum, yang nantinya akan secara detail kita jelaskan di pasal berikutnya. Pasal 18. Pengaruh moral mengacu pada tindakan dan kebijakan yang menyatukan rakyat dan penguasa, sehingga mereka sungguh-sungguh sepakat dan selaras satu sama lain. Artinya, untuk mencapai kemenangan, maka syarat utamanya adalah persatuan. Karena perang atau pekerjaan mustahil hanya dikerjakan oleh satu orang saja. Untuk itu, pemimpin harus bisa membuat semua orang yang dipimpinnya sehati dengan dirinya, dan mendukung seluruh keputusannya dengan sepenuh hati. Pasal 19. Dengan demikian, rakyat akan siap untuk hidup bersama dan mati bagi sang penguasa tanpa perasaan takut terhadap bahaya. Artinya, tugas seorang pemimpin yang pertama adalah membuat setiap orang yang dipimpinnya benar-benar mencintainya dengan sepenuh hati. Karena dengan itu mereka akan melakukan apapun yang diperintahkan oleh pemimpinnya. Pemimpin yang dicintai adalah pemimpin yang betul-betul memikirkan kesejahteraan rakyatnya atau yang dipimpinnya, yang mendahulukan kepentingan negara atau organisasi daripada kepentingan pribadi dan sekelompok pihak saja. Pasal 110. Cuaca mengacu pada perubahan yang kontras antara malam dan siang hari, dinginnya musim dingin dan panasnya musim panas, dan perubahan musiman.
Artinya, dalam melaksanakan perang, pemimpin harus melihat perubahan kondisi cuaca, terutama panas dan dingin. Karena perubahan cuaca akan mempengaruhi keadaan fisik dari setiap rakyat dan tentara. Hendaknya dalam melaksanakan perang atau pekerjaan besar, pemimpin harus mencari waktu dengan kondisi cuaca atau musim terbaik. Karena pada saat itu pekerjaan atau peperangan dapat dengan maksimal dilakukan. Jika perang dikerjakan di musim dingin, maka perang tersebut terancam gagal. Karena dinginnya medan perang dapat membunuh prajurit. Dan pada saat itu jumlah pasokan makanan juga minim. Jika perang tetap dipaksakan, maka jenderal dan raja akan dibenci oleh rakyat dan tentaranya. Dengan memahami perubahan cuaca dan perubahan keadaan rakyat, maka pemimpin dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan menyelamatkan semua orang. Pasal 111. Dataran mengacu pada apakah rute yang akan diambil, panjang atau pendek, apakah tanahnya berbahaya atau aman, lebar atau sempit, dalam hubungannya dengan pergerakan, dan apakah tanahnya akan menentukan kematian atau kelangsungan hidup suatu pasukan. Artinya, dalam melaksanakan perang, pasukan akan bergerak menuju medan perang. Tentunya ada banyak rute atau jalur yang bisa dipilih. Jenderal harus bisa mengambil jalur rute yang menguntungkan, yang membuat pergerakan pasukan bisa cepat dan tidak menimbulkan bahaya bagi pasukannya. Setiap harinya, pemimpin akan mengambil keputusan untuk negara atau organisasi yang dipimpinnya. Dari beberapa alternatif keputusan, hendaknya pemimpin harus memilih keputusan yang bisa dikerjakan atau dilaksanakan dengan maksimal oleh bawahannya. Semestinya, pemimpin jangan mengambil keputusan yang berat dan tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan bawahan. Jika pemimpin tetap memaksakannya, maka pekerjaan tersebut tidak akan bisa diselesaikan dengan baik dan hanya akan membuang seluruh sumber daya yang ada. Pasal 112. Kualitas jenderal dari seorang panglima yaitu pada kualitas 1. Kebijaksanaan, 2. Sifat dapat dipercaya, 3. Kemurahan hati, 4. Keberanian, dan 5. Disiplin. Artinya, ada 5 kualitas yang harus dimiliki jenderal atau pimpinan. Jika pemimpin tidak memiliki kelima kualitas tersebut, maka mereka sebaiknya tidak usah melaksanakan perang atau pekerjaan besar. Pertama, kualitas yang paling penting yaitu bijaksana. Kenapa bijaksana menjadi hal pertama? Karena jenderal nanti akan mengambil banyak keputusan, dan keputusan itu akan menyangkut hidup dan mati banyak orang. Untuk itu, maka keputusan itu harus dibuat sebaik mungkin.
dan mempertimbangkan banyak hal serta memahami dampak dari keputusan tersebut. Hanya orang bijaksanalah yang bisa membuat keputusan yang baik dan menguntungkan. Kedua, dapat dipercaya. Menjadi bijaksana tidak cukup untuk memimpin. Pemimpin harus mendapatkan kepercayaan dari bawahannya. Karena seluruh keputusan itu bawahanlah yang melaksanakan. Jika pemimpin tidak dipercaya, maka bawahan tidak akan melaksanakan pekerjaan dengan sebaik mungkin. Ketiga, kemurahan hati. Pemimpin harus bersikap baik dan royal kepada bawahannya, karena hal tersebutlah yang akan meningkatkan loyalitas kepada pimpinan tersebut. Jika seorang bawahan sudah loyal, maka hasil pekerjaan yang dilaksanakan pasti akan sempurna, dan itu akan mempengaruhi proses perang secara keseluruhan dan memberikan kemenangan kepada jenderal atau pimpinan. Keempat, keberanian. Jenderal harus berani pasang badan di depan. Saat ini kita banyak melihat pemimpin yang pengecut. Jika terjadi masalah, bukannya pemimpin itu yang berdiri di depan untuk menyelesaikan masalah, malah dia melimpahkan masalah tersebut kepada bawahannya. Jika masalah makin membesar, maka dia tinggal menyalahkan bawahannya dan cuci tangan. Pemimpin seperti ini tidak akan dihargai oleh bawahannya dan hanya akan membawa kehancuran bagi sebuah negara atau organisasi apapun. Pemimpin harus bisa menjadi role model bagi bawahannya, dan itu membutuhkan keberanian yang sangat besar. Kelima, disiplin. Pemimpin harus disiplin karena dia akan dicontoh oleh seluruh bawahan. Jika pemimpin rajin, maka bawahan akan rajin. Jika pemimpin malas, maka bawahan akan malas. Disiplin harus diterapkan kepada diri sendiri dahulu, baru bisa kepada orang lain. Untuk memenangkan perang atau pekerjaan besar, diminta kedisiplinan seluruh pihak untuk mau mengikuti seluruh rencana dan aturan yang telah dibuat. Pasal 113. Doktrin dan hukum mengacu pada organisasi dan kontrol, berbagai sistem dan prosedur manajemen, serta struktur perintah dan kontrol bagi penempatan sumber daya. Artinya, ada 3 poin penting di dalam pasal 113 ini. Pertama, pemimpin harus bisa membuat organisasi yang baik, menempatkan orang yang tepat pada setiap posisi. Hendaknya semakin tinggi sebuah posisi, maka akan semakin baik kualitas dan kompetensi dari pelaksananya. Kedua, pemimpin harus membuat sistem dan prosedur yang baik. Membuat sistem dan prosedur yang baik sehingga semua orang bisa menyelesaikan pekerjaan dengan lebih efektif dan efisien. Sistem dan prosedur juga tidak saja mempermudah pekerjaan, tetapi juga meningkatkan kepuasan bawahan. Ketiga, pemimpin harus memiliki gaya kepemimpinan yang baik. Di dalam memimpin akan ada fungsi pengarahan, perintah,
wewenang, dan tanggung jawab. Hendaknya seluruh pihak yang berada di posisi kepemimpinan memiliki gaya kepemimpinan yang diterima dengan baik oleh seluruh pihak. Pasal 114. Setiap jenderal harus mengetahui kelima faktor ini. Artinya, jenderal atau pemimpin harus paham dengan seluruh faktor yang telah dijelaskan pada pasal 17 sampai pasal 113. Pasal 115. Orang yang mampu menguasai kelima faktor itu akan menang. Artinya, jika bertemu dua orang jenderal di medan peperangan, maka jenderal dengan kelima faktor terbaiklah yang akan memenangkan peperangan. Jadi, sangat penting bagi setiap pemimpin untuk menguasai seluruh aspek kepemimpinan secara menyeluruh dan terintegrasi dengan baik. Pasal 116. Orang-orang yang tidak memahami kelima faktor itu tidak akan menang. Artinya, pemimpin yang tidak memahami seluruh aspek kepemimpinan dengan baik, maka hanya akan membuat kerugian dan kehancuran untuk organisasi yang dia pimpin. Pemimpin yang seperti ini harus cepat diganti. Nah, sekian penjelasan bab seluruh pasal yang ada di dalam bagian ketiga. Di sini ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil pada podcast bagian 3 ini, yaitu mengenai kunci peperangan. Pertama, setiap jenderal atau pemimpin harus memahami dan dapat mengimplementasikan 5 faktor kunci dalam peperangan. Jika dia tidak menguasai, maka hanya kehancuran yang akan menunggu. Kedua, dari kelima faktor tersebut, kualitas seorang jenderal menjadi faktor sentral yang bisa mempengaruhi 4 faktor lainnya. Sehingga dalam memilih jenderal atau pemimpin saat ini harus dipastikan apakah mereka telah memiliki kualitas yang sesuai atau tidak. Ketiga, di dalam pertempuran dan kompetisi, kemenangan akan lebih berpihak kepada pihak yang memiliki dan menguasai kelima faktor yang lebih unggul. Jika Anda berada di pihak yang lemah, maka Anda harus memikirkan strategi yang sangat berbeda dan tidak biasa. Jika masih ingin mengalahkan pihak yang memiliki kualitas yang unggul dari seluruh aspek dibandingkan Anda. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih. Sampai ketemu di bagian keempat dengan topik dimensi perencanaan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.